Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deva Juyanda dari kelas S1 TE 06A dengan NIM 2211070111. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang etika profesi dengan judul penerapan etika profesi dalam menghadapi tantangan dan implikasi dunia kerja pada perusahaan PT Telkom Akses. Oke, jadi di sini ada 4 subbab. Yang pertama itu pengertian. Apa sih pengertian dari etika profesi? Terus yang kedua itu penerapan. Nah, jadi dalam penerapan ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan dalam suatu perusahaan itu, kehidupan karyawannya gitu. Penerapan etika profesi pada perusahaan. Terus yang ketiga dampak adanya etika profesi terhadap perusahaan itu apakah membaik atau memburuk gitu, dampak positif atau negatif. Sedangkan yang terakhir yaitu kesimpulan, apa yang bisa diambil dari isi materi ini. Jadi yang pertama itu pengertian, apa sih etika profesi? Jadi yang pertama itu etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Jadi intinya etika profesi itu kayak peraturan tidak tertulis yang mengenai suatu perilaku karyawan terhadap konsumen, terus perilaku karyawan terhadap karyawan lainnya, dan perilaku karyawan dengan atasan ataupun masyarakat umum lainnya. Jadi etika profesi itu peraturan yang tidak tertulis untuk mengarahkan karyawan itu harus berbuat baik gitu. Karyawan itu harus berbuat ngapain aja gitu di dalam suatu perusahaan gitu untuk mendukung suatu perusahaannya itu menaikkan profitnya. Kemudian karena kita ngebahas etika profesi dalam PT Telkom Akses, jadi Telkom Akses itu kan anak perusahaan dari Telkom ya kan. Nah, di dalam Telkom ini ada namanya di Telkom Y, yaitu yang ada di gambar ini. Jadi di Telkom Y ini ada 3 bagian. Yang pertama itu kayak behavior dengan slogannya practice to be winner. Kemudian yang kedua yaitu core values dengan dengan slogannya principle to be the star, dan yang terakhir yaitu basic belief always the best dengan slogannya philosophy to the best. Nah, untuk 3 bagian ini ada ada masing-masing unsur pembentuk gitu. Yang pertama itu kayak behavior ya, dengan unsur pembentuknya imagine, focus, dan action. Kemudian core values dengan unsur pembentuknya solid, speed, and smart. Dan yang terakhir basically dengan unsur pembentuknya integrity, enthusiasm, dan totality. Jadi penerapan etika profesi pada Telkom Akses ini telah menerapkan prinsip etika bisnis dan budaya perusahaan yang dijelaskan dalam di Telkom Y. Jadi kode etik dan budaya perusahaan di Telkom mengatur etika kerja karyawan dan etika pengusaha. Sedangkan budaya perusahaan berjudul di Telkom Y yang mencakup filosofi, prinsip, dan tata cara yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Di Telkom Y adalah budaya perusahaan yang menjadi panduan dasar perilaku bagi seluruh insan atau karyawan atau yang bekerja di Telkom Group dalam menghadapi era digital. Jadi kan Telkom kan menyamakan karyawan atau yang bekerja di Telkom itu sebagai keluarga gitu. Nah, jadi karena Telkom itu suatu perusahaan, jadi dia itu memiliki suatu peraturan tersendiri gitu untuk seluruh perusahaan Telkom yang tersebar di Indonesia. Jadi yang pertama itu kan tadi sudah saya jelaskan ada 3 bagian di Telkom Y. Yang pertama itu kayak behavior dengan slogannya practice to be winner. Nah, jadi di sini merupakan bagian dari The Telkom Y yang berisi nilai-nilai perilaku yang membantu mencapai tujuan perusahaan dan membentuk hubungan yang sehat dengan masyarakat. Di dalam behavior ini terdapat 5 pembentuk, yaitu imagine, focus, dan action, atau istilahnya IFA. Itu apa sih? Kayak IFA itu kayak apa sih namanya? Orang-orang mengenal lah peraturannya gitu. Jadi yang pertama itu imagine. Nah, imagine itu membentuk karyawan untuk memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan tugas-tugasnya. Jadi imagine ini sama aja kayak karyawan tuh harus memiliki ide yang cemerlang gitu, yang anti mainstream, di luar nalar untuk supaya membantu Telkom itu mendapatkan ide yang berbeda dari saingannya gitu. Kemudian fokus, karyawan juga harus memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan dan tingkat profesional. Jadi kayak gimana ya? Kita kan harus fokus gitu, karyawan Telkom harus fokus pada tujuannya, jadi harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum
melaksanakan pekerjaan selanjutnya. Jadi fokus. Nah, dikarenakan ada fokus, jadi karyawan tuh udah tahu tuh targetnya ngapa-ngapain aja gitu. Dengan fokus, pekerjaan itu bakalan lebih cepat dan membantu perusahaan Telkom itu lebih maju lagi gitu. Kemudian action. Nah, action ini kayak aksi lah. Karyawan juga harus memiliki kemampuan untuk mengambil langkah dan mengambil tingkah yang efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, kan udah ada imagine berupa idenya, fokus berupa sifatnya. Nah, tanpa action itu aksi. Tanpa action, kedua imagine dan fokus itu gak ada gitu. Jadi action tuh buat langkah selanjutnya setelah, contohnya segini, setelah karyawan tuh mengerjakan suatu tugas A, nah dia tuh mau mengerjakan tugas apa dulu yang setidaknya dia itu bisa selesai dengan cepat gitu. Jadi karyawan tuh harus memiliki ide action yang bagus gitu, memilih pekerjaan yang mana gitu, memilih pilihan untuk mengambil langkah selanjutnya gitu. Jadi di sini permisalannya tuh gimana ya, action ini mendorong karyawan Telkom itu supaya bekerja secara cerdas, bukan bekerja keras gitu, harus bekerja cerdas ya, karena dengan bekerja cerdas kita tuh bisa 2 kali lebih cepat daripada bekerja keras. Kemudian yang kedua yaitu core value dengan slogannya principle to be the star. Jadi merupakan nilai inti yang berisi prinsip-prinsip utama yang digunakan oleh PT Telkom Access. Nilai ini melibatkan ataupun dibuat oleh Telkom dan merupakan bagian dari budaya perusahaan dengan nilai pembentuk solid, speed, dan smart atau 3S triple S. Jadi yang pertama itu solid, nilai mendorong karyawan Telkom Group untuk membentuk hubungan yang sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Jadi solid itu kayak gimana ya? Kayak hubungan mutualisme gitu antara pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Jadi sama-sama menguntungkan gitu kan, karena Telkom ini kan perusahaan yang berbasis kepada masyarakat kan. Nah, jadi dia itu harus kayak gimana, mendapatkan relasi dengan pelanggannya, mitra kerjanya, pemegang saham, sesama karyawan, dan masyarakat buat. Nah, kemudian speed, nilai mendorong karyawan Telkom Group untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kinerja. Jadi di dalam perusahaan Telkom ini kita tuh harus bergerak cepat gitu supaya mengatasi apa sih masukan dari pelanggan gitu. Jadi kita tuh harus bekerja cepat. Nah, makanya itu kita harus bekerja secara cerdas, jangan bekerja secara keras. Nah, kemudian smart atau pintar, nilai yang mendorong karyawan Telkom Group untuk mengembangkan perilaku yang mencakup nilai-nilai seperti inovasi, kreativitas, dan kemahiran. Nah, kan tadi udah dijelasin kenapa kita harus bekerja secara cerdas bukan secara keras. Ya karena karena dengan bekerja cerdas itu sama aja 2 kali lebih cepat daripada bekerja keras gitu. Kemudian yang terakhir yaitu basic belief dengan slogannya philosophy to be the best, merupakan sebuah kejujuran bersama yang menjadi dasar bagi seluruh insan Telkom Group dalam menjalankan tugas-tugas agar menjadi lebih baik dengan pembentukan nilai integrity, enthusiasm, dan totality. Jadi integrity itu merupakan nilai yang mendorong karyawan Telkom Group untuk mengeluarkan perilaku yang mengikuti tata cara etis yang telah ditetapkan. Kayak integritas lah, kayak gimana ya? Kan dia perusahaan gitu. Nah, kan perusahaan itu harus memiliki suatu peraturan yang harus ditepati, kayak permisalan Telkom itu sama kayak organisasi lah. Organisasi kan harus memiliki peraturan kan untuk mengatur anggota-anggotanya gitu. Nah, itu yang dimaksud dari integrated. Terus enthusiasm merupakan nilai yang mendorong karyawan Telkom Group untuk menunjukkan antusias dalam melakukan tugas-tugasnya. Artinya apa enthusiasm? Enthusiasm tuh kayak antusias lah, kayak antusias gitu dalam menghadapi pekerjaan gitu, kayak semangat lah. Karena kan kita bekerja itu harus semangat gitu. Kalau gak semangat ya ngapain gitu kerja, jadi lesu terus. Makanya kita tuh harus memunculkan nilai antusiasme atau antusiasnya pada karyawan supaya semangat gitu, supaya karena semangat kan berarti karyawan itu kan bekerjanya secara performa gitu, performanya meningkat gitu, meningkatkan performa, cara performa penuh. Nah, sehingga karena apa? Karena antusias, jadi pekerjaan itu bisa diselesaikan secara cepat. Kemudian totality merupakan yang mendorong karyawan Telkom Group untuk menjadikan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan yang terbaik. Nah, jadi totality itu kayak totalitas gitu. Karyawan Telkom tuh contohnya gini, karyawan Telkom tuh kan memiliki bakat dan minat yang banyak gitu. Nah, semisal kita gak totalitas dalam mengembangkan minat dan bakat itu, kayak sia-sia gitu. Nah, makanya Telkom ini maunya tuh karyawan tuh harus bersifat totalitas gitu supaya mengerahkan kemampuan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga ya, kemudian ada dampak etika profesi dalam perusahaan PT Telkom. Nah, kan karena etika profesi ini kan tujuannya baik ya, jadi adanya tuh dampak positif. Jadi yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
informasinya. Kemudian membangun hubungan yang fair dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga, membantu mengatur lingkungan kerja yang terdisiplin, ketertiban, keamanan, dan kebersihan. Yang keempat, membantu mengatur hubungan yang baik antara karyawan, atasan, pelanggan, dan pemegang saham, dan masyarakat lainnya yang di luar Telkom gitu. Kemudian yang terakhir, membantu mengembangkan jaringan broadband yang menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk yang poin terakhir ini agak beda ya, karena Telkom kan dengan slogannya dunia di genggamanmu. Jadi Telkom ini kan perusahaan yang dalam bidang komunikasi gitu. Nah, makanya jaringan broadband gitu untuk untuk menghubungkan seluruh Indonesia gitu. Itu sih visi dari Telkom. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari materi ini yang pertama itu etika profesi, membantu meningkatkan kualitas kerja dan tingkat profesionalisme karyawan yang dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki keadaan kerja dan mencapai tujuan perusahaan. Udah pasti ya. Kemudian kedua, etika profesi memiliki dampak positif terhadap perusahaan seperti meningkatkan tanggung jawab, kedisiplinan karyawan, membantu mengembangkan tetapi juga mengembangkan organisasi serta semua orang yang memiliki profesi yang sama. Kemudian yang ketiga, budaya perusahaan PT Telkom yang terdiri dari etika bisnis dan budaya perusahaan yang disebut Data Comboy. Data Comboy mencakup filosofi, prinsip, dan tata cara yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang penerapan etika profesi dalam menghadapi tantangan dan implikasi dunia kerja pada perusahaan data Telkom Akses. Apabila ada salah kata ataupun infonya ataupun saya salah info atau ada kurangnya lah, saya mengucapkan minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.